selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. How are you? Sincerely, ya, nanya bagaimana kabarnya? Because I was not okay yesterday. Ya, jadi cerita tentang pembelajaran menarik garis itu kena banget dari kemarin buat saya. Saya berusaha mengerjakan semua yang harus saya kerjakan sesuai dengan arahan, and yet gitu ya, I got all the blows all over. Jadi kind of what is it gitu ya. Kalau saya misalnya kemarin tidak melihat ini sebagai satu pertanda, saya akan sangat tersinggung dan saya akan merasa dikecilkan, self confidence saya bisa turun setengah mati. Tapi somehow setelah proses kemarin saya jadi cerita pribadi, tapi nggak apa-apa ya. Saya juga menemukan bahwa dukungan kepada saya yang tadinya silent gitu ya, yang tadinya juga nggak kedengeran karena saya obviously gitu ya kelihatan gitu kena blow kanan kiri gitu ya, maka kemudian dukungan itu juga datang karena sebenarnya saya juga lack of dukungan itu ya, kurang dukungan itu kemarin karena saya bertindak seolah-olah I'm okay, I'm fine, I'm strong, which is sebenarnya you are not that strong gitu loh, kayak universe ngasih tahu you are not that strong, you need help. Jangan malu untuk minta bantuan karena itu memang fasilitas kita, tetapi memang kadang-kadang untuk kita request bantuan itu luar biasa dan kayaknya memang harus ada sesuatu dulu untuk bisa datang. Itu pengalaman saya dan saya pikir itu kan masih relevan dengan Mars yang trine dengan Saturnus, di mana ada pihak kan kemarin bulan conjunction kan tanggal 11 conjunction dengan Mars, artinya ada energi ketika kekerasan harsh itu seolah-olah dibenarkan. Ini oke untuk menyakiti seseorang karena memang seharusnya begitu, dia harus belajar, dia harus tahu gitu ya. Jadi yang terkena tentu saja kan macam-macam dan itu jelas biasanya kebanyakan orang akan mengalami yang namanya trauma gitu ya. Tetapi mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan di sini dan semua orang kalau bisa mudah-mudahan trauma itu sifatnya hanya sementara dan kemudian mampu membuatnya sebagai pelajaran hidup, tidak menganggapnya terlalu personal ya. Ini penting, jangan lihat itu sebagai personal, lihat itu sebagai komunikasi. Komunikasi bukan kita dengan orang yang memperlakukan kita, tetapi juga dengan memang semesta mau ngomong sesuatu ke kita, dia itu hanya alat, kita tuh pembelajar utamanya. Seperti itu, setiap orang itu adalah pembelajar utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 12. Di sini bulan ya masih sama sebenarnya. Kalau ceritanya karena bulan square dengan Jupiter station, maka memang kayaknya somehow ya situasi dimana kita berada di rumah, kita being ourselves, bulan ada di Cancer, itu kayak masih masalah gitu buat orang yang kayak punya otoritas. Jadi yang kemarin itu Mars dan Saturnusnya, sekarang adalah Jupiternya square. Kayak kita dengan pasangan kita dengan ayah kita itu don't look eye to eye gitu, masih energi harusnya itu masih ada. But hang on, ya yang namanya bulan dia akan terus berjalan. Pada saatnya nanti kita akan keluar dari situasi ini. So, sabar ya, sabar. Bulan di sini trine-nya dengan Juno. Iya, ini termasuk salah satu barangkali memang permintaan kita menginginkan sesuatu tapi harganya adalah tekanan yang kita peroleh pada saat ini. So hang on, karena ini adalah sebenarnya jalan untuk menuju tempat dimana yang kita inginkan. Salah satunya adalah jalan yang terjal ini yang kita harus lewati. So hang on ya. Ini ada Yud dengan ujung tombaknya Venus, kakinya adalah Aries dan Mars. Oh come on. Jadi ya ini sama juga ceritanya. Kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, ya Aries-nya, dengan tidak adil, orang itu memanipulasi kita. Orang itu ini bisa bolak-balik ya, kita sebagai objek atau subjek.
orang itu jealous sama kita because we are so beautiful, ya. Dan membuat orang itu kayak punya alasan gitu ya, punya alasan untuk menyerang kita, sengaja atau tidak, disadari atau tidak, dengan kata-kata atau dengan hal lain ya, intensi yang lain. Just remember, you are that valuable, you are not them, ya. Kita tidak akan masuk dalam lingkaran yang sama di mana kita juga akan berlaku seperti itu, jealous, trying to hurt someone. No, please don't, ya. Ada harganya kok nanti. Pasti kita dapat reward kalau kita mampu keluar dari situasi seperti itu. Fokus pada kreasi, karena itu adalah pilihan. Kiri ya, kiri kan pilihan kan. Kita pilihan, kita bisa nggak sih blow back gitu ya. Kalau kita diserang, kita serang balik. Bisa nggak sih? Bisa. Dan itu adalah pilihan kita, tetapi enggak. Kalau di penggambaran ini, mungkin juga ada gunanya, mungkin juga nggak ada gunanya. Buat yang nggak ada gunanya blowback, karena akan kembali feedback lagi ke kita untuk energi blow yang lebih berat lagi. Maka di sini, why do you have to think about that? No, berpikir tentang kreativitas itu sendiri, berpikir tentang pekerjaan itu sendiri, cinta itu sendiri, dan biarkan kita memberi fondasi untuk bagaimana kita bekerja nanti. Fondasi yang apa? Fondasi yang tanpa celah, ya, fondasi yang tanpa celah. Kita lakukan semua. Kalau orang ngomongin kita ini itu biasa, jamak. Tadi kan Aries sextile dengan Mars, ujungnya adalah Venus. Kita Venus, kita bisa memilih menjadi Venus, kita bisa memilih untuk tidak menggunakan energinya Aries yang sextile dengan Mars, ya. Have confidence. Jadi kita perlu untuk percaya diri. Look at her, ya. Saya ingin teman-teman melihat ke gambar ini. She's so beautiful, she's an angel. Bajunya begitu terang benderang, dia bukan yang emas ya, rambutnya yang emas. Rambut itu kan menandakan sesuatu yang dinamis ya, yang keluar dari kepala, sesuatu yang menerima cahaya. She's so beautiful. Dia berada di tamannya sendiri. Dia nggak harus masuk ke tempat di mana itu adalah swamp ya, yang tempat yang gelap, yang bisa menenggelamkan. Enggak, dia memilih tempat. Dia menciptakan tempatnya sendiri menjadi tempat yang begitu indah. Look at her ya. Be her ya, be her. Ini bukan laki perempuan, ini tentang energi tersebut. So beautiful, Venus. Dan ini don't stop. Ini juga sebenarnya yang saya cerita tadi tentang pengalaman saya kemarin, dan sebenarnya itu juga nggak hanya kemarin, tetapi kayaknya memang blow-nya itu kayak peak itu kemarin gitu ya, karena bulan kan ketemu Marsnya kemarin. Nah, kepikiran nggak sih kita untuk ya udah kalau gini caranya, udah mulai kan mutungnya itu pasti itu udah respon yang sangat fight or flight gitu ya. Itu sangat natural. Saya kalau gini caranya apa gitu yang harus saya perjuangkan, kenapa saya harus menerima semua ini, kan aku nggak harus, saya punya pilihan keluar. Tapi kayaknya pertanyaan ini dijawab, ini memang decknya ya, decknya angel answers dan don't stop. Jadi artinya semangat, jangan putus asa, lewati saja. Ini termasuk salah satu tantangan yang harus kita lewati. Nah, ini kalau 3 kartu dari apa ini namanya, Fairies, Oracle of Fairies. Ini pertama, wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Jadi kayak kita tuh udah pernah punya mimpi, dan apa yang kita ambil sekarang itu bagian dari upaya kita mencapai mimpi kita. Tetapi kan namanya juga mimpi ya. Mimpi itu kalau gampang namanya bukan mimpi ya, tinggal order aja ya, ambil HP tinggal order gitu ya di aplikasi apa. Ini kan enggak, yang namanya mimpi itu kan kita harus mengupayakan, dan ini termasuk salah satu fase di mana upaya itu seperti menguji determinasi kita. Wish wisely, kita tahu yang kita inginkan itu bukan kita menginginkan kegagalan, karena kegagalan itu kalau kita mundur sekarang, pada saatnya nanti kita akan menginginkannya lagi ya. Healing, cobalah semaksimal mungkin hari ini untuk kita bisa kembali menemukan rainbow-nya kita, mencari energi dari dalam tubuh kita, positif negatif yang memunculkan rainbow. Jadi ada 2 energi di 2 titik di mana kita jadi balance lagi, kita connect lagi dengan apa yang menjadi core-nya kita. Karena kemarin kita diguncang.
Kemarin kita diguncang, kepercayaan diri kita kayak dipertanyakan. Kamu gitu aja nggak bisa. Kamu ngerti apa enggak? Kamu tahu nggak sih kalau ini namanya adalah hal yang sangat buruk? Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu sering diucapkan oleh orang yang ingin menekan kita. Karena jawabannya kan kita nggak bisa jawab kalau pertanyaannya kayak gitu kan. Jawabannya apa? Nggak ada, lebih baik diam kan? Kita yang mencari sendiri kekuatan di dalam diri kita hari ini, healing dan transformasi, kita kembalikan energi kita menjadi energi yang lebih kuat. New reading 4 kartu. Iya. Ini memang masih patah hati, atau kalau tidak patah hati ya, Three of Swords itu kan sering nomor 1 tuh patah hati, karena gambarnya sangat jelas patah hati, hujan lagi ya, banyak awan. Wah, kalau kita lihat penggambarannya awan itu kan kita nggak bisa ngelihat jelas. Hati kita ditusuk oleh kok bisa ya, hati kan perasaan, kok bisa ya dia melakukan. Jadi kan ada logika di situ yang dipaksakan masuk ke dalam perasaan kita, kok bisa dia menyakiti kita. Padahal kan yang dia katakan bukan sesuatu yang mungkin secara khusus menyakiti, tapi memang keras banget, rasional banget. Kamu bisa nggak sih? Ya kayak gitu kan, kayak hal yang sangat rasional, karena memang kita tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dia. Angin itu kan badai hujan, jadi perasaan kita nggak karu-karuan ya di sini. Atau kalau tidak ada emosi di sini, ketika kita udah mampu lebih tinggi, kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan kemarin ternyata konsepnya bisa berbeda sama sekali, dan kita kepikiran, loh kenapa kok gini ya, oh mungkin kita bisa menggunakan persepsi yang berbeda, barangkali aneh sekali tapi ada benernya juga barangkali. Jadi kayak kita digoncang lagi dalam logika kita, mungkin nggak ada pengaruhnya ke perasaan juga. Dan ini tantangannya, kalau tantangannya Eight of Pentacles terbalik, itu kan artinya kita nggak ingin melakukan. Karena kalau kita misalnya udah dengan tenang berjalan dengan satu konsep ini, terus dikasih konsep lain yang completely berbeda, dan kita tahu kenapa dia menggunakan konsep itu, karena ada agenda lain gitu kan, kita rasanya kan, ngapain ngikutin itu juga kan bukan agenda aku gitu kan. Tapi kan dia bos kita yang ngikuti arahan tersebut. Bos itu bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk orang, bisa dalam bentuk aturan, bisa juga dalam bentuk lingkungan yang memaksa kita melakukan sesuatu yang berbeda dari yang kita pikir adalah yang sudah terbaik. So leave it ya, leave apa yang ditinggalkan, bukan logika, karena ini Eight of Cups. Yang ditinggalkan udah perasaan kita bahwa semua yang kita lakukan udah berharga, itu leave it. Mungkin barangkali kita memang perlu out of the box, terus jalan, dan kita sedang ke arah mana? King of Pentacles. Jadi kalau kita lihat 4 kartu ini, 3 kartu pertamanya itu adalah struggling. Worth it nggak? Worth it. Kenapa? Karena kita sedang menuju King of Pentacles. Outcome-nya nanti King of Pentacles. Kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Kita menjadi lebih, yang penting karena kita ngelewatin sesuatu kan, kita gain sesuatu, entah kepercayaan, entah projectnya berhasil sehingga duitnya juga masuk kan. Jadi artinya memang ini worth it untuk kita nggak menyerah. Tapi nggak ada yang bilang prosesnya gampang ya, nggak ada yang bilang prosesnya gampang. So go on, hari Sabtu upayakan untuk bisa healing. Kalau dari Spirit Guides menutup bacaan kali ini, if you give up your obsession with time, you will grow younger and healthier with the passing years. Iya, exactly. Jadi kita jangan berpikir, ini kita udah terlambat. Maka kalau kita berpikir kita udah terlambat, nggak ada gunanya lagi kita ngejar kan. Kenapa gitu kan? Karena udah lewat juga. What's the point gitu kan. Tapi kalau kita berpikir adalah waktu itu akan selalu datang kembali, jadi kita terus mengupayakan dengan sepenuh hati, dan kita tidak merasa bahwa waktu yang dihabiskan dalam beberapa saat itu, 2 tahun, 3 tahun, itu membuat kita mundur. Enggak, justru kita younger gitu. Kita berada di titik dimana kita masih bisa kayak gini. Kita kayak anak muda, kayak kita 2-3 tahun yang lalu masih seperti itu, dan kita juga merasa lebih healthy, lebih sehat, karena kita lebih siap. Karena kita dikasih waktu 2 tahun, tadi 2 tahunnya hanya contoh ya, untuk belajar caranya, sehingga kita nggak kelabakan, nggak gelagapan ketika
kita menerima tanggung jawab tersebut. Kita dikasih waktu 2 tahun untuk mempersiapkan diri kita supaya ketika kita menerima tanggung jawab itu kita bisa melakukan dengan confident. Kenapa? Karena memang blow-nya tadi itu nggak berhenti, itu udah naturally gitu, datang bersama berkah tersebut, datang bersama tanggung jawab tersebut. Nah, jadi kita jalani aja ya, jangan obsesi kita telat, kita nggak mampu, kita nggak bisa pada saat ini. Kalau memang resonate ya, kembali lagi, kalau memang resonate, you'll be just fine. Just be your beautiful self as always. Oke, Wanita Indosari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.